Hai adik-adik, selamat datang di video pertama channel Fisikain bersama Kak Eva di sini yang akan membimbing adik-adik dalam memahami materi dan soal-soal fisika tentunya. Di video kali ini, Kakak ingin membahas beberapa soal sebagai bahan latihan untuk adik-adik dalam menghadapi UTBK yang sedang berlangsung. Yuk kita lihat aja langsung bagaimana pembahasan soal-soalnya. Soal pertama, sebuah sumber bunyi dan seorang pengamat bergerak dengan laju yang sama sebesar Vx, tetapi arah geraknya berlawanan. Frekuensi suara dari sumber yang diamati oleh pengamat lebih tinggi 50% dari frekuensi suara yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Jika laju bunyi di udara adalah V, maka Vx-nya berapa? Oke, kita perhatikan soal nomor 1 itu berarti materinya adalah materi dari efek Doppler ya Dek ya. Itu adalah materi efek Doppler, dimana kalau kita berbicara mengenai efek Doppler ini adalah salah satu subtopik di materi bunyi, dimana untuk mencari berapa besar frekuensi yang ditangkap oleh pendengar atau nilai FP-nya, dimana FP sama dengan V plus minus VP per V plus minus Vs dikali dengan Fs-nya. Nah, inilah dia rumus untuk mencari berapa besar frekuensi yang ditangkap oleh pendengar. Nah, kalau kita mau mencari frekuensi untuk menangkap yang ditangkap oleh sumbernya, tinggal dibalikkan aja rumusnya ya. Nah, kata kunci untuk efek Doppler ini berarti di situ ada sebagai pendengarnya atau pengamatnya, ada sebagai sumbernya ya. Ada dua patokan utama kita untuk menentukan tanda plus min pada rumusnya ya. Nah, bagaimana cara menentukan tanda plus dan min pada rumusnya? Nah, jangan lupa anggap aja pendengar itu sebagai misalkan pacar, S itu sebagai setan. Itu aja, jangan lupa ya Dek ya perjanjian tandanya. Kalau pendengarnya mendekat berarti pacarmu mendekat plus, kemudian sumbernya mendekat atau setan mendekat berarti kan minus kan. Nah, itu nanti ya menentukan tanda plus minus. Dalam soalnya katanya frekuensi yang ditangkap oleh pendengarnya lebih tinggi 50% daripada frekuensi yang ditangkap oleh sumber, berarti frekuensi pendengarnya lebih besar ya. Dalam soal katanya arahnya berlawanan arah. Nah, kalau frekuensi yang ditangkap oleh pendengar lebih tinggi, bagaimana caranya supaya frekuensi yang kita tangkap itu makin besar? Otomatis kan kita harus mendekati sumber. Berarti kalau kita mendekati sumber, katanya geraknya berlawanan arah, berarti sumber juga mendekati kita. Berarti pendengarnya plus, sumbernya minus ya. Nah, kalau kita anggap bahwa frekuensi sumbernya, contoh kita anggaplah frekuensi sumbernya 100 Hz, berarti frekuensi yang ditangkap pendengar lebih tinggi 50%, berarti frekuensi yang ditangkap oleh pendengar 150 Hz ya. Ini contoh aja ya, jadi kamu nanti boleh masukkan berapa aja bilangannya, yang penting frekuensi yang ditangkap pendengar lebih tinggi 50%. Kita masukkan ke dalam rumusnya. FP-nya kita anggap tadi 150 sama dengan V-nya kita anggap V aja katanya dalam soal kan. V plus VP-nya adalah Vx dibagi dengan V min Vs-nya juga Vx, karena kan kecepatan kedua pendengar dan sumbernya katanya sama, yakni sama-sama Vx. Nah, kita kecilin dulu, sama-sama bagi 50, berarti ini jadi 3, kemudian ini jadi 2, kemudian kita kali silang ya, kita kali silang jadinya 3V min 3Vx sama dengan 2V plus 2Vx. Kita dekatkan yang variabelnya sama ya. 3V min 2V jadinya V, kemudian min 3Vx-nya pindah ruas jadinya 5Vx. Nah, berarti kalau tanya berapa sih nilai Vx-nya, berarti Vx-nya sama dengan V per 5. Kira-kira yang mana ya jawabannya ya? Nah, tadi katanya arahnya berlawanan arah ya, supaya frekuensi yang ditangkap pendengarnya makin besar, berarti pendengar harus mendekati, berarti dia harus saling
dekat. Nah, itu dia jawabannya. Oke ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Gambar di bawah ini menunjukkan lintasan sinar datang dan sinar pantul pada cermin cekung. Gambar yang sesuai adalah, nah adik-adik, kalau kita berbicara mengenai cermin cekung, di mana cermin cekung ini kita sebut juga sebagai cermin positif. Kenapa dia disebut sebagai cermin positif? Ya karena memang fokusnya itu ada di depan cerminnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai sinar-sinar istimewa pada cermin cekung, maka kita harus ingat apa aja jenis sinar-sinar istimewanya. Nah, kalau boleh kakak terangkan, di mana yang pertama, ya, sinar istimewanya ini namanya sumbu utama atau di sini kakak singkat sebagai SU. Ya, itu sumbu utama, di mana sinar datang sejajar dengan sumbu utama, nanti dia akan dipantulkan melalui fokus. Ini dia sinar istimewa yang pertama. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama, dipantulkan sejajar dengan fokus. Nah, kalau kita masuk ke sinar istimewa yang kedua, di mana sinar istimewa yang kedua untuk cermin cekung adalah kebalikan dari sinar istimewa yang pertama, di mana sinar datang melalui fokus itu akan nanti dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Sejajar ya Dek ya. Jadi dia kebalikan dari sinar istimewa yang pertama. Ini kurang lurus ya. Sinar datang melalui fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Itu dia sinar istimewa yang kedua. Nah, sinar istimewa yang ketiga untuk cermin cekung, ya, ini dia tetap ya. Ini yang kita sebut sebagai sumbu utama. Kemudian ini dia fokusnya. Kemudian ini dia dua fokus atau jari-jari kelengkungan, di mana bunyi dari sinar istimewa yang ketiga adalah katanya sinar datang melalui jari-jari kelengkungannya atau titik dua fokusnya tadi, ya, sinar datang melalui titik pusat jari-jari kelengkungannya atau di 2F-nya itu akan dipantulkan di titik itu juga, ya. Jadi kalau datangnya dari sini melalui titik 2F ini, maka dia akan dipantulkan di titik itu juga. Nah, tambahannya yang keempat adalah, nah, kalau kakak tuliskan di sini ya, ini dia untuk cermin cekungnya, sinar istimewanya yang keempat. Ini dia fokusnya, ini dia dua fokusnya. Tambahannya adalah apabila nanti sinar datang melalui titik pusat cermin, ya, ini namanya titik pusat cermin, maka dia akan dipantulkan di titik itu juga, di mana nanti nilai dari sudut datangnya sama dengan sudut pantulnya. Itu tambahannya ya Dek ya, sinar istimewa untuk cermin cekung. Maka kalau kita perhatikan di optionnya, manalah yang sesuai dengan sinar-sinar istimewa pada cermin cekung ini, berarti nomor 1 itu adalah sinar istimewa yang pertama, berarti betul ya. Kalau nomor 2 itu berarti sinar istimewa yang nomor 4, berarti betul. Sedangkan nomor 3 itu salah, kalau dia datang melalui R atau jari-jari kelengkungan, harusnya dia dipantulkan melalui titik itu juga, nomor 3 salah. Kemudian nomor 4, sinar datang sejajar dengan sumbu utama, harusnya dia dipantulkan melalui titik fokus, bukan di jari-jari kelengkungan. Berarti nomor 4 juga salah. Maka gambar yang sesuai adalah 1 dan 2, atau jawabannya adalah C. Begitu kira-kira ya adik-adik ya penyelesaiannya. Oke, kita masuk ke soal nomor 3.
Sebuah mobil bergerak lurus dengan percepatan tetap melintas dari titik A ke titik B yang berjarak 70 meter. Waktu yang diperlukan dari A ke B adalah 7 second dan kecepatan saat di B adalah 15 meter per second. Kecepatan mobil saat melintas di A adalah, berarti di situ ada 2 titik yang menjadi tinjauan kita. Kalau kita lihat dari topiknya, maka itu topik dari kinematika, ya. Kinematika, di mana di situ kinematikanya adalah kinematika gerak lurus. Nah, ada sebuah mobil bergerak dari titik A menuju titik B. Berarti ini kita anggap sebagai titik A-nya, kemudian ini titik B-nya, ya. Di mana kecepatannya pada saat sampai di B, berarti kecepatan akhirnya sampai di B itu adalah 15 meter per second. Jarak dari A ke B di dalam soal katanya adalah sebesar 70 meter. Waktu dari A sampai ke B adalah 7 second. Yang dia tanya kecepatan mula-mulanya waktu di A, maka nilai V0-nya yang ditanyanya berapa. Nah, adik-adik, kalau kita berbicara mengenai kinematika gerak lurus, maka di sini kan pasti terjadi perubahan kecepatan. Kalau kita perhatikan dalam optionnya kan semua kecepatannya berbeda dengan kecepatan akhirnya, ya. Maka berubah kecepatannya, maka ini adalah GLBB. Berbicara mengenai GLBB, apa rumus GLBB? Ada yang tahu? Di mana VT sama dengan V0 plus minus A dikali dengan T. Kemudian kalau kita pakai rumus S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, 2 rumus inilah yang mau kita pakai untuk soal nomor 3 ini, ya. Nah, seandainya kalau kita pakai dengan rumus yang pertama, maka VT-nya adalah 15, V0-nya kita belum tahu. Nah, kalau kita perhatikan optionnya semuanya kan kecepatannya lebih kecil daripada 15 kan. Artinya kecil ke besar, berarti kecepatannya naik. Kalau kecepatannya naik, maka di sini kita kasihlah tanda plus, ya. Plus A kali T, T-nya itu sebesar 7. Kalau kita pakai persamaan yang kedua, maka S-nya sama dengan 70, sama dengan V0-nya nggak tahu, berarti T-nya 7 ditambah setengah kali A kali 7 kuadrat adalah 49. Nah, ada 2 persamaan yang sudah kita dapatkan. Nah, karena di sini dia setengah kan kurang elok ya kalau kita pandang setengah ini, ya. Coba kita kalikan dia dengan 2. Berarti kalau kita kali ini semua dengan 2, berarti jadinya ini berapa persamaan yang kedua ini? 140 sama dengan 14 V0 ditambah dengan 49 A. Nah, inilah misalkan kalau kita anggap sebagai persamaan 1, yang ini persamaan yang kedua. Nah, kita mau substitusi dan eliminasi kedua persamaan ini, ya. Nah, coba. Maka kalau misalnya mau kita substitusi kedua persamaan ini, jadinya apa? Kita tulis ulang di sini, ya. 15 sama dengan V0 plus 7A. Kemudian 140 sama dengan 14 V0 ditambah 49A. Begitu, ya. Nah, kita mau menghilangkan yang mana dulu? Karena yang ditanya adalah nilai V0 sedangkan A-nya belum ada. Kita hilangkan yang ditanya V0, ya. Kita hilangkan A-nya saja, ya. Berarti ini kita kali dengan 7. Kemudian ini kita kali dengan 1. Gitu kira-kira, ya, Dek, ya. Maka jadinya adalah
Kita kalikan ya, berarti jadinya 105 sama dengan 7 fenol ditambah 49A. Yang ini 140 sama dengan 14 fenol ditambah dengan 49A. Maka A-nya ini kan boleh kita coret ya, 49A ini boleh kita coret, dimana ini boleh kita kurangi dulu. Nah, kita kuranginya dari sini ke sini aja ya, Dik ya, supaya langsung dapat 140 dikurang 105 berarti dia 35. 14 dikurang 7 berarti 7 fenol. Dapatlah bahwa fenolnya sama dengan 35 dibagi dengan 7 berarti 5 meter per second. Inilah kecepatan awalnya di titik A, berarti jawabannya adalah yang A. Itu dia. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Pada T sama dengan 0 second, bola A jatuh bebas dari ketinggian H di atas lantai. Pada saat yang sama dari lantai, bola B dilemparkan vertikal ke atas dengan laju awal V0. Kedua bola itu bergerak pada lintasan yang sama. Tumbukan kedua bola itu terjadi pada T sama dengan berapa second. Nah, adik-adik, ada bola A dan bola B. Kita perhatikan posisinya masing-masing. Si bola A-nya dijatuhkan dari atas. Nah, ini kita anggaplah sebagai bola A. Kemudian si bola B-nya dijatuhkan atau dilemparkan dari bawah. Ya. Nah, mereka berada pada satu lintasan yang sama. Nih, berarti segaris. Ya, Dek ya. Nah, si A dijatuhkan dari ketinggian H dari atas tanah. Berarti kan si B-nya ini dijatuhkan dari tanah ya. Nah, ini kita anggap sebagai tanah, posisi tanah. Oke, di mana tinggi si A dari tanah itu katanya sejauh H. Gitu ya, itu dia. Nah, si A itu jatuh bebas. Yang namanya jatuh bebas, maka nilai V0-nya pasti sama dengan 0. Kecepatan si A itu 0. Tetapi si B itu dilemparkan punya kecepatan awal. Berarti V0-nya si B itu katanya sama dengan V0. Ya, ini gerak jatuh bebas, ini gerak vertikal dilempar ke atas. Sudah? Nah, katanya tumbukan kedua bola itu, tumbukan berarti kedua bola bertumbuk, bertemu, berpapasan, itu istilahnya. Kita anggaplah ini sebagai titik temunya. Inilah titik di mana kedua bola bertemu atau bertumbukan. Nah, kalau dari sini, dari A sampai ke B itu jaraknya sejauh H, maka kalau kita menganggap bahwa jarak dari si B mula-mula hingga ke titik pertemuannya itu sebesar X, berarti jarak dari si A hingga ke titik pertemuannya adalah H dikurang dengan X. Benar ya? Nah, barulah kita masukkan dia ke rumus gerak vertikal. Nah, untuk si A ya, kita tinjau dulu untuk bola A. Nah, karena bola A ini bergerak jatuh bebas ya, geraknya adalah gerak jatuh bebas atau GJB, di mana kalau kita mau menghitung berapa sih jarak yang ditempuhnya atau H-nya, jangan lupa untuk mencari H pada gerak vertikal, H sama dengan, begitu ya Dek ya, H sama dengan H0 ya, H0-nya. Kemudian karena dia bergerak ke bawah, maka di sini min V0 kali T. Ketika dia bergerak turun ke bawah, dia searah gravitasi, berarti sini plus setengah GT kuadrat ya. Nah,
Nah, kita tinjau dulu untuk bola A ya. Kita masukkan ke rumus H untuk mencari gerak vertikal, di mana H sama dengan V0 kali T plus minus setengah GT kuadrat. Nah, berapa kira-kira jarak yang ditempuh si A hingga sampai ke titik pertemuan? Berarti jarak yang ditempuh si A adalah H-X. Nah, karena si A ini adalah gerak jatuh bebas, di mana V0-nya itu nilainya 0, berarti sini 0. Kemudian karena dia jatuh ke bawah searah dengan gravitasi, berarti di sini kita pakai tandanya tanda plus. Berarti di sini sisanya adalah setengah GT kuadrat. Nah, adik-adik, waktu yang dibutuhkan si A mulai dari dijatuhkan sampai ke titik temunya itu sama dengan waktu yang dibutuhkan si B hingga sampai ke titik temunya. Jadi kalau misalnya kita menganggap bahwa T-nya si A itu sampai ke titik temunya adalah T, berarti T yang dibutuhkan si B hingga ke titik temunya juga pasti T ya. Jadi ibaratkan kalau dia dijatuhkan, ini si A, ini si B, jatuh dia 1, 2, 3, 4, 5, ini sama waktunya. Nah, kalau misalnya kecepatannya berbeda, bisa jadi nanti jarak yang ditempuhnya berbeda, tetapi dalam selang waktu yang sama ya adik-adik ya, jangan sampai lupa. Nah, inilah dia persamaan untuk si A. Kemudian kita tinjau lagi untuk si B. Ya, lihat kondisi bola B. Bola B ini kondisinya adalah gerak vertikal dilempar ke atas. Nah, berapa besar atau apa rumus untuk mencari S atau ketinggian yang dicapai bola B? Ini sama rumusnya ya. H sama dengan V0 kali T plus minus setengah GT kuadrat. Tetapi karena si B arahnya vertikal ke atas, dia melawan gravitasi, maka di sini kamu pakailah tandanya tanda min. Nah, berapa ketinggian yang dicapai si B atau jarak yang ditempuhnya sampai ke titik temunya? Tadi di situ sebesar X. Nah, kecepatan mula-mula si B adalah V0 ya, T-nya adalah T min setengah GT kuadrat. Nah, inilah persamaannya si B. Nah, apa langkah selanjutnya yang kita lakukan? Kita masukkanlah atau kita substitusilah nilai X-nya ini kan persamaan X semua ya, ke persamaan A ini. Ya, jadi kalau misalnya ini kita anggap sebagai persamaan kedua, kemudian ini kita anggap sebagai persamaan pertama, maka yang harus kita lakukan adalah substitusi persamaan 2 ke persamaan 1 dari nilai X-nya tadi. Maka jadinya bagaimana? H dikurang ya, H min X-nya itu kamu masukkanlah nilainya ini. Jadinya apa? V0 kali T min setengah GT kuadrat baru sama dengan setengah GT kuadrat. Begitu kira-kira ya, inilah nilai X-nya tadi. Kemudian kita kalikan dia dengan minusnya ya. Jadinya apa? H min V0 kali T, min ketemu min jadinya plus setengah GT kuadrat sama dengan setengah GT kuadrat. Maka ketika setengah GT kuadrat pindah ruas ke sini kan jadinya minus ya, maka ini bakalan habis. Paham ya deh? Ini pindah ruas ke sini, tandanya ini jadi minus, maka setengah GT kuadrat dikurang setengah GT kuadrat kan habis ya, sisanya adalah 0. Maka jadinya apa? H min V0 kali T, ini tadi sama dengan 0, maka H sama dengan ini pindah ruas jadinya plus V0 kali T. Maka yang ditanya di dalam soalnya adalah maka nilai T-nya. Berapa nilai T-nya ya? Oke. T-nya itu berapa ya? Tinggal kita masukkan saja. Nilai T-nya di sini adalah H per V0. Itulah nilainya, itulah jawabannya. Berarti jawabannya adalah yang bola. Oke, begitu ya adik ya.